Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim an-nuzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladhi atarabbahu biqalbi salim amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah dan kemuliaan ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam oleh Allah SWT, sehingga Allah kumpulkan dalam suatu majelis yang dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, yaitu majelis taklim, belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa selalu marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat yaitu keyakinan yang sahih, keyakinan yang betul, dan sesungguhnya segala kesusahan, kecelakaan di dunia dan di akhirat bersumber dari keyakinan yang keliru dan keyakinan yang tidak lurus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia memikirkan nasibnya. Bagaimana nasibku? Bagaimana nasib istriku? Bagaimana nasib anakku? Bagaimana masa depanku? Tetapi manusia lupa karena keyakinan yang keliru. Sesungguhnya nasib semua makhluk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menentukan nasibnya tetapi tidak mau berhubungan dengan yang menentukan segala nasib. Karena keyakinan yang keliru itulah kebanyakan manusia celaka dunia dan celaka di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, siang malam manusia mengucapkan bagaimana duniaku, bagaimana duniaku. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, manusia lupa sesungguhnya kita ini miliknya Allah SWT, dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dalam urusan dunianya, lupa terhadap yang menguasai dunia ini. Akhirnya dia tidak memperoleh dunia atau tidak memperoleh yang menciptakan dunia, rusak dengan yang menciptakan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia mengucapkan bagaimana keluargaku, bagaimana keluargaku, sibuk dengan keluarganya sampai lupa sesungguhnya keluarganya itu yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang lurus, dengan keyakinan yang sahih, sesungguhnya segala perkara milik Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan akan bergantung
kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian itu akhirnya siang dan malam yang difikirkan bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itulah para hadirin, orang tadi akan sukses dan berhasil, akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Seperti yang dikatakan dalam sebuah atsar, perkataan sahabat tabi'in, man wajadallaha wajada kulla syai'in wa man faqadallaha faqada kulla syai'in, yang artinya barang siapa yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mendapatkan segala-galanya. Sebaliknya barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah kehilangan segala-galanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita ke dunia yang sebentar ini hanyalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang paling baik amalannya? Siapakah yang paling takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menguji manusia beberapa hari di dunia ini, kemudian akan dihadapkan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala amalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi tertibnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kita sulit menjalankan agama, menjalankan kebaikan-kebaikan kecuali bila kita bertempat dalam suasana kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tidak akan bisa kita didik dengan baik walaupun di madrasah ataupun di pesantren bila di rumah-rumah kita tidak ada suasana agama yang baik, suasana taat, suasana anak memuliakan orang tua menyayangi anak, suasana zikir, suasana ibadah, suasana cerita keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Rasulullah SAW, suasana cerita orang-orang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi ini diusahakan oleh ahli-ahli batil agar lupa cerita orang-orang soleh, lupa cerita wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, lupa cerita para sahabat, lupa cerita para nabi dan rasul, sehingga umat ini semakin kebingungan akan ikut siapa. Inilah perkara yang datang pada umat sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadikan di antara program pokok di rumah-rumah kita yaitu duduk bersama keluarga, membuat majelis kebaikan dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW, serta membaca cerita orang-orang soleh. Itulah apabila kita lakukan, kita buat suasana agama, maka kita akan mudah untuk amal agama. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sering mendatangi majelis ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan agamanya Allah, bisa menghidupkan suasana agama, suasana kebaikan, sehingga umur kita mendapat barokah dan kehidupan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.